Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kita memasuki akhir dari kitab ini. Kata beliau, wal nakhtimil kalama insyaallah ta'ala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddan tufhamu mimma taqaddam. Maka hendaknya kita akhiri pembahasan dalam kitab ini insyaallah ta'ala dengan masalah yang agung, masalah yang penting sekali, yang difahami dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dari pembahasan awal sampai akhir tadi. Itu hendaknya kita memahaminya. Walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha wa likasratil ghalati fiha. Akan tetapi kita sendirikan pembahasannya karena agungnya perkara tersebut, dan karena yang kedua banyaknya orang yang keliru di dalamnya. Fanaqulu la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Tidak ada khilaf bahwasanya tauhid, mentauhidkan Allah itu harus dengan 3 syarat. Ya, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatan anggota badannya, dengan perbuatan anggota badannya. Sama seperti pengertian iman, bahwasanya iman seseorang itu tidak dikatakan sah apabila mencakup 3 poin tadi, diucapkan di lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Ya, kalau tidak ada salah satu di antara 3 tadi, maka imannya tidak sah. Ya, maka imannya kurang sempurna, ya, sebagaimana seperti orang-orang Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah ini juga macam-macam, bertahap-tahap, ya, tentang masalah iman. Tapi intinya mereka mengeluarkan pengertian, mengeluarkan amalan dari pengertian iman, dikeluarin. Ya, ada yang mengatakan bahwa iman itu mujarrad tasdiq, cukup dalam mengetahui dalam hati saja, tidak perlu diucapkan di lisan, tidak perlu dibuktikan dengan anggota badan. Ya, kalau demikian Fir'aun, iblis pun juga mereka mukmin. Kenapa? Karena mereka mengetahui di dalam hatinya, mereka mengimani bahwasanya di dalam hati mereka Allah itu Rabb mereka. Tapi mereka dicap kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mengimaninya dengan lisan dan tidak dibuktikan dengan anggota badan. Maka tauhid pun sama, harus dengan lisan, hati, dan anggota badan, dengan amalan anggota badan. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Kalau jika salah satunya tidak ada, maka belum dianggap sebagai seorang muslim. Fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun ka kufri fir'auna wa iblisa wa amsalihima. Maka seandainya seseorang itu mengetahui tauhid tapi tidak mengamalkannya, ya, dia mujarrad tasdiq, mengetahuinya saja. Ya, mengetahuinya saja cukup. Oh, itu tauhid, ya, tapi enggak diamalin, maka itu kafir. Kata beliau, hukumnya kafirun mu'anid, orang kafir yang membangkang, seperti halnya Fir'aun dan iblis ataupun semisalnya. Ya, Fir'aun dan iblis dalam hatinya meyakini bahwasanya Allah pencipta dia, pun juga iblis sama, tapi dia enggak mengamalkannya, enggak mau mengimaninya, maka mereka dicap kafir yang membangkang. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas, dan ini dan kebanyakan manusia itu keliru dalam masalah hal ini. Mereka mengatakan hadza haqqun, ya, ini adalah sebuah kebenaran, wa nahnu nafhamu hadza, dan kami sudah faham ini, kata mereka, ya. Wa nashhadu annahu al-haq, dan kami juga bersaksi bahwasanya itu adalah kebenaran. Ya, mentauhidkan itu adalah sebuah kebenaran.
Ini banyak diyakini oleh orang. Walakinna la naqdiru an naf'alahu, akan tetapi kata mereka, kami nggak bisa mengamalkannya. Kami nggak bisa menerapkan tauhid dalam diri kita. Wala yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum. Ya, karena nanti menyelisihi penduduk negeri kami. Karena nanti menyelisihi orang-orang yang ada di kampung kami. Alasannya seperti itu. Padahal dia tahu bahwasanya tidak boleh berdoa kepada kuburan, tidak boleh ya mengarahkan ibadah-ibadah kita kepada selain Allah. Mereka ngerti, tapi karena itu sudah terkadung dilakukan oleh banyak orang sehingga dia nggak enak, ya, sehingga nggak enak. Wa ghairu dzalika minal a'dzar, ataupun alasan-alasan yang lainnya. Ini kebanyakan manusia seperti itu, ya, kebanyakan manusia seperti itu. Walam yadril miskinu anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa. Kata Syekh, dan si miskin ini nggak ngerti, nggak tahu bahwasanya kebanyakan para pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, ya, seperti Fir'aun, iblis dan yang lainnya, mereka juga mengetahui al-haq, kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar, dan mereka tidak meninggalkannya kecuali karena alasan-alasan tertentu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Wa ghairu dzalika minal ayat ka qaulihi, ya, ataupun ayat yang lainnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, ya. Mereka paham si A, si B, anak mereka paham detail. Itulah orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Dicap mukmin apa kafir? Kafir, orang-orang Yahudi kafir. Fa in amila bi tauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu. Maka jika dia mengerjakan tauhid secara zahir, nampaknya dia mentauhidkan Allah nampaknya, akan tetapi dia tidak mengetahuinya. Aula ya'taqiduhu biqalbihi. Ini berarti jenis yang kedua, ya. Ada orang yang mengamalkan tauhid, ya, tapi nggak ngerti apa itu tauhid, nggak pula diyakini di dalam hatinya, maka ini orang yang munafik. Maka ini orang yang munafik. Dia pura-pura mentauhidkan Allah, tapi ditanya apa itu tauhid nggak ngerti, nggak juga mengimani di dalam hatinya, maka ini adalah orang munafik. Wa huwa syarrun minal kafir al khalis, dan orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir yang murni. Kenapa? Karena Allah tempatkan mereka di dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya ada di dalam neraka yang paling bawah. Dan munafik di sini maksudnya adalah nifak akbar, bukan nifak kecil, ya. Bukan nifak kecil, tapi nifak akbar. Ayat ini menerangkan tentang nifak akbar, bukan nifak kecil. Apa contoh nifak kecil itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, idza hadatsa kadzaba, ya. Ciri-ciri orang munafik itu apabila berbicara dusta, wa idza u'tumina khana, ya. Apabila diberikan amanah dia khianat, ya. Bukan itu namanya nifak kecil. Tapi nifak yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah nifak yang mengeluarkan mereka keluar dari Islam, nifak besar. Wa hadhihi al-mas'alatu kabiratun wa tawilatun, dan ini adalah masalah yang besar dan panjang. Tabayyana laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nasi tara man ya'riful haqqa wa yatrukul 'amala bihi li khaufi naqsid dunya aw jahin aw mudarati li ahadin. Kemudian, ya, dan ini adalah perkara yang besar dan panjang, maka akan jelas bagimu jika engkau merenungkannya, merenungkan ucapan-ucapan manusia yang engkau lihat mereka ngaku mengetahui kebenaran akan tetapi meninggalkannya, ya, karena takut hartanya berkurang, karena takut jabatannya hilang, atau karena basa-basi cari perhatian orang, ya, karena basa-basi cari perhatian
orang, wa tara man ya'malu bihi zahiran illa batinan, dan engkau juga melihat orang yang beramal secara nampak tapi tidak di dalam hatinya. Fa idza sa'altahu amma ya'taqiduhu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifuhu. Apabila engkau bertanya kepadanya tentang apa yang diyakini dalam hatinya, dia tidak mengetahuinya. Dah, di sini intinya Syekh rahimahullahu taala ingin menyebutkan beberapa jenis manusia, menyebutkan beberapa jenis manusia berkaitan tentang tauhid. Ya, beliau menyebutkan jenis yang pertama tadi seperti Fir'aun, ya. Kemudian orang-orang musyrikin pun juga orang-orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran tapi dia tidak mengamalkannya, tidak mau beriman. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Fir'aun itu meyakini, ya, di dalam hatinya mengetahui kebenaran diterangkan dalam surat Al-Isra. Laqad alimta, ya, ketika Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Ya, sungguh kata Nabi Musa, engkau wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabbus samawat. Di sini Nabi Musa alaihi salam menekankan kepada kepada Fir'aun bahwa engkau itu mengetahui bahwasanya yang menurunkan mukjizat-mukjizat kepada para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti. Menunjukkan apa? Fir'aun tahu kebenaran. Pun dalam ayat lain disebutkan wajahadu biha, Fir'aun mengingkari, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Tapi dalam hatinya Fir'aun meyakini, ya, meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rabb dia, akan tetapi dia kafir karena zalim dan sombong, ya. Kemudian juga disebutkan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrikin, ya, ketika Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ya, kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya ucapan-ucapan mereka orang-orang musyrikin, wahai Muhammad, itu membuat engkau sedih. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad, fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya wahai Muhammad, mereka itu tidak mendustakanmu. Walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi mereka itu, ya, menzalimi, ya, atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat itu juga bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidak mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga orang-orang Yahudi sama sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mereka mengetahui agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, itu diantara jenis yang pertama. Jenis yang kedua, man wafaqa fi adh-dhahir wa nataqa bitauhid wa qala hadha huwa sahih. Ya, yaitu orang yang mengamalkannya secara nampak dan batin. Ya, batinnya juga mengimani, dan inilah yang benar. Jadi kesimpulannya, kata Syekh Al-Fauzan, bahwasanya manusia dalam masalah tauhid itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang mengetahui dan beriman secara batin tapi mengingkari secara zahir. Ya, seperti mereka dalam hatinya iman tapi zahirnya ingkar. Seperti siapa tadi? Yahudi, Fir'aun, dan orang-orang musyrikin. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang dia berucap, beramal secara nampak, akan tetapi mengingkari dalam hatinya. Maka ini adalah orang munafik. Orang-orang munafik zahirnya nampak sama seperti kita, tapi dalam hatinya mengingkari apa yang mereka ucapkan dan amalkan. Dan yang ketiga adalah orang yang tadi, ya, mengimani, mengucapkan zahirnya, beramal zahirnya, dan mengimani dalam hatinya. Inilah ada seorang mukmin. Ini adalah seorang mukmin, ya. Sedikit lagi.
Kemudian kata Syekh, walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Akan tetapi ya, setelah mengetahui jenis-jenis manusia dalam perkara tauhid, beliau mengatakan walakin, akan tetapi 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Hendaknya engkau memahami dua ayat dalam Al-Qur'an. Awwaluhuma qauluhu ta'ala la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, ayat yang berbunyi tidak ada uzur bagi kalian, kalian telah keluar setelah keimanan kalian. Ini ayat yang pernah kita bahas juga, yaitu bercerita tentang kepada beberapa sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam kemudian diajak perang dalam perang Tabuk. Di tengah jalan mereka justru mengatakan ya bahwa para sahabat dan Nabi itu orang yang perutnya buncit, kemudian lisannya dusta, ya, kemudian pengecut ketika musuh, maka Allah menurunkan ayat ini. Artinya mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal yang menjadikan mereka itu keluar dari agamanya. Ya. Ini ayat yang pertama, pahami baik-baik. Kata beliau, fa idza tahaqqaqta anna ba'd sahabah alladzina ghazaw rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababin atau bisababi kalimatin qaluha ala wajhil maz'i wal la'ib. Apabila ya, telah jelas bahwasanya beberapa para sahabat yang ikut dalam perang melawan orang-orang Rum bersama Nabi, mereka kafir, sebagian sahabat kafir tadi ya, karena mengucapkan satu kalimat saja dengan nada candaan atau mainan. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri, maka jelas bagimu bahwa orang yang mengucapkan kalimat kufur au ya'malu bihi khaufan min naqsil mal, lalu mengamalkannya, dia mengucapkan kalimat kufur lalu mengamalkannya, mengetahui itu kalimat kufur diucapkan, diamalkan karena takut hartanya hilang atau kedudukannya hilang, atau karena pengen cari perhatian orang, ya, itu bisa menyebabkan kafir. Paham? Bisa menyebabkan kafir. A'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Maka itu lebih besar, ya, lebih besar kekufurannya daripada orang yang sekadar bercanda. Paham enggak maksudnya? Jadi kata Syekh, ini dilihat ya, alasan orang yang bisa menjadi kufur, dilihat alasannya. Kalau seandainya ada orang yang bercanda, ternyata candaannya itu menyebabkan kekufuran, itu dikeluarkan dari Islam. Sebagaimana ayat tadi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gara-gara satu kalimat yang apa? Yang nadanya candaan. Bagaimana orang yang jelas-jelas mengucapkan kalimat kufur dan mengamalkan perbuatan kufur karena takut dunia, ya, hartanya kurang, karena takut hilang kejabatannya, atau karena cari perhatian manusia supaya tidak dibenci dan sebagainya, maka tentu itu lebih besar lagi kekufurannya. Paham nggak maksudnya? Ini ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun alim. Ya, orang yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu tetap berada di atas iman. Ya, ini termasuk pengecualian dan ayat ini juga sudah pernah kita terangkan. Ya, jadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan uzur itu adalah mereka orang-orang yang dipaksa. Mereka orang-orang yang terpaksa, bukan pura-pura dipaksa apalagi sukarela. Jadi yang mendapatkan uzur itu mereka adalah orang-orang yang benar dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka yang dipaksa sedangkan hatinya mereka tetap di atas keimanan, sebagaimana yang terjadi kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ya, ini sudah pernah kita terangkan. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah, akan tetapi orang yang dikafirkan oleh Allah itu adalah yang dia mengucapkan dalam keadaan lapang, maka itulah yang berhak mendapatkan murka Allah. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Dzalika bi annahum, kemudian di akhir ayat Allah menerangkan sebabnya.
Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, karena mereka itu lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Lebih mengedepankan dunia daripada akhiratnya. Jadi ada orang-orang yang tidak diterima uzurnya. Ya, ada orang-orang yang tidak diterima uzurnya, di antaranya tadi karena takut kehilangan dunia, karena apalagi di sini disebutkan kehilangan kedudukan, karena takut orang-orang itu membencinya padahal dia bisa melakukannya, atau karena diusir dari negaranya, karena dibenci oleh keluarganya, atau karena bercanda. Itu nggak bisa diterima orang-orang seperti itu. Tapi yang hanya diterima uzurnya itu adalah yang benar-benar terpaksa, ya, yang benar-benar terpaksa. Dan yang terpaksa di sini maksudnya benar-benar dia dipaksa gitu. Ya, ente katakan kalimat kufur, kalau enggak saya bunuh. Maka boleh seperti itu dia mengatakan kalimat kufur, tapi hatinya tetap di atas iman. Sebagaimana yang terjadi kepada keluarga Ammar, pun juga dengan para ulama di zaman Imam Ahmad, ya, yang terkena fitnahnya orang Mu'tazilah, mereka dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Banyak di antara mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk, tapi dalam hatinya apa? Mengingkarinya. Ya, itu yang mendapatkan uzur. Dan bukan pula pura-pura dipaksa. Artinya paksaan tersebut tidak benar-benar dipaksa. Sifatnya hanya himbauan. Ya, kalau kamu enggak mengatakan kalimat ini, ya, kalimat kekufuran, maka nanti saya enggak akan berteman dengan kamu. Ya, ini terpaksa apa tidak? Enggak, sifatnya pilihan. Ya sudah, antum tinggalkan, enggak apa-apa, enggak berteman dengan dia, yang penting tidak melakukan kekufuran. Tapi kalau seandainya dia ya sudah saya ngucapin kalimat kufur saja daripada enggak berteman dengan kamu, maka itu bukan alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga, ya, orang yang dipaksa di sini maksudnya bukan berkaitan dengan hak orang lain, tapi berkaitan dengan diri sendiri. Misalnya, ya, coba lakukan ini perbuatan kufur, kalau enggak saya bunuh kamu. Maka ini boleh, ya, melakukannya. Karena berkaitan dengan diri sendiri. Tapi kalau seandainya kamu lakukan ini, ya, kamu melakukan ini dipaksa, tapi konsekuensinya dia harus membunuh temannya misalnya, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Intinya ketika dipaksa menjatuhkan harga diri orang lain, hak orang lain, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kamu bunuh orang atau melakukan kekufuran, ya, maka itu tidak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, intinya yang mendapatkan uzur benar-benar dipaksa itu yang berkaitan dengan diri kita. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan hak orang lain, ya, misalnya dipaksa untuk mencuri, dipaksa untuk membunuh orang lain, maka tidak boleh. Itu juga uzur yang tidak bisa mendapatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh di akhir kalimat, ya, sebabnya diterangkan, ya, wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa ala kalami aw fi'li. Kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu tidak dipaksa kecuali dalam ucapan dan perbuatan saja. Amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahad. Adapun dalam hati ini enggak bisa yang dipaksa. Enggak ada seseorang yang bisa memaksa hati seseorang, iya apa tidak? Enggak bisa. Karena hati tepatnya di dalam dan yang mengetahui hanya dia saja, enggak bisa. Tapi yang bisa dipaksa itu adalah perbuatan dan ucapan. Ya, dan ucapan. Ya. Kemudian yang kedua, dari ayat 2 tadi, ya. Yang pertama tadi berarti di sini Allah mengecualikan orang yang dipaksa. Yang kedua, sebabnya adalah karena mereka mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Fasaraha anna hadzal kufra wal adzab lam yakun bisababil i'tiqad awil jahli awil bughdi lid-dini aw mahabbatil kufri. Wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya wa atharahu 'ala ad-din.
Ya, Allah menerangkan dalam ayat tadi bahwasanya kekufuran dan azab itu tidak disebabkan karena keyakinan atau karena kebodohan atau karena kebencian terhadap agama atau tidak pula karena cinta kepada orang-orang kafir, akan tetapi sebab kufur dan azab itu datang karena mereka mengambil bagian dunia dan mendahulukan dunia dalam perkara akhirat, ya. Sebabnya itu karena mereka mendahulukan apa? Dunia daripada akhirat. Ya, di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan 5 poin. Annal ladzi yatakallam bi kalimatil kufri la yakhlu min khamsi halat. Ada 5 keadaan, ya. Orang yang mengucapkan kalimat kufur itu tidak lepas dari 5 keadaan. Pertama, orang yang meyakini di dalam orang yang mengatakannya meyakini dalam hatinya. Dia mengatakan kalimat kufur tapi berasal dari hatinya. La syakka ini kafir, ya. Dia mengatakan kekufuran tetapi dari hatinya, benar dari hatinya, maka ini kafir. Yang kedua, la yakunu mu'taqadan dzalika biqalbihi. Dia mengatakannya tidak berasal dari hatinya. Tidak pula dipaksa, akan tetapi min ajli toma'id dunya, karena ingin mendapatkan dunia, ya. Dan ini kafir juga berdasarkan ayat tadi, dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang ketiga, orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan karena ingin disetujui oleh negerinya, ya, oleh penduduknya. Ini sudah pernah kita terangkan tadi juga, ya. Dan yang keempat, dia melakukannya karena bercanda. Ya, ini juga menyebabkan kafir. Dan yang kelima, an yaqula dzalika mukrahan la mukhtaran wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia mengatakannya dalam keadaan terpaksa, sedangkan hatinya dalam keadaan iman, maka inilah yang mendapatkan keringanan dan diterima uzurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang Risalah Kasyfus Syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada sang penulis dengan sebaik-baik pahala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita mendapatkan bagian pahala dengan mempelajari kitabnya, ya. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama penulis rahimahullahu taala di surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas kitab baru, wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan ikhwan? Atau ada yang masih bingung dari awal sampai akhir ini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.